Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan pertemuan ke-15, pertemuan terakhir pada mata kuliah studi hadis. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Apa itu hadis maudhu? Secara bahasa, kata maudhu adalah isim maf'ul atau bentuk objek dari kata wadha'a, yadha'u wad'an maudhu'an. Wadha'a di sini artinya meletakkan atau bisa menggugurkan, meninggalkan. Lalu, kata maudhu, karena dia bentuk objek, maka artinya diletakkan, ditinggalkan, digugurkan, atau dibuat-buat. Sedangkan secara istilah dalam ilmu hadis, yang dimaksud dengan hadis maudhu adalah huwa al-mukhtalaq al-masnu al-makzub ala Rasulillahi SAW. Kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis maudhu ini bukan dari Rasul, dikatakan dari Rasul oleh seorang pembohong. Jadi ada seorang pembohong membuat hadis, dikatakan itu dari Rasul, padahal Rasul tidak pernah mengatakan hadis tersebut. Ya, itu definisi hadis maudhu. Berikutnya, apa motivasi seseorang dengan beraninya dia memalsukan hadis? Sini ada banyak faktor ya. Saya di sini sebutkan 6. Pertama adalah motivasi politik. Ini adalah sebab atau faktor yang paling utama dan paling tua dalam pemalsuan hadis. Menurut Ibnu Sirin, dulu para sahabat apabila mendengar hadis, gemetarlah mereka, merinding, berdiri bulu roma mereka. Kenapa? Karena begitu sakralnya ucapan Rasul. Tapi kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian diperparah lagi dengan wafatnya Husain bin Ali, lalu lahirlah kelompok-kelompok politik dalam Islam. Setelah itu, para sahabat apabila mendengar hadis, mereka bertanya, dari siapakah sumber hadis tersebut? Kalau sumber hadis tersebut dari ahlu sunnah, maka mereka menerima hadis tersebut. Tetapi kalau ternyata hadis tersebut mereka dengar dari ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti tradisi Rasul dan para sahabat, maka mereka menolak hadis tersebut. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya telah munculnya hadis palsu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan atau setelah munculnya fitnah di tubuh umat Islam. Kenapa bisa ada hadis palsu? Karena umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok politik. Nah, masing-masing kelompok ini ingin melegitimasi kelompoknya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mencari dalil yang bisa menguntungkan kelompoknya. Dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Tapi apabila tidak ditemukan dalil yang menguntungkan kelompok mereka dari Al-Quran atau hadis, maka mereka oknumnya tidak segan-segan membuat hadis palsu. Contohnya seperti apa hadis palsu akibat motivasi politik ini? Contohnya misalnya hadis palsu yang dibuat oleh orang yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Hadisnya seperti ini, kata Nabi, Ali adalah manusia terbaik. Barang siapa yang meragukannya, maka dia telah keluar dari Islam atau dia telah kafir.
Itu contoh hadis palsu akibat politik. Kemudian motivasi yang kedua adalah orang berani membuat hadis palsu karena ingin mengajak orang lain untuk lebih dekat dengan Allah. Karena situasi dan kondisi yang sudah bobrok, orang-orang lebih suka berbuat maksiat daripada beribadah kepada Allah, daripada melakukan ketaatan. Kondisi yang seperti itu bisa membuat orang-orang, ya di sini banyaknya oknum dari orang tasawuf, mereka melihat kondisi seperti itu, akhirnya mereka oknumnya membuat hadis palsu dengan tujuan agar bisa mengajak orang untuk kembali dekat kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh seorang tasawuf namanya Maisarah bin Abdul Rabbih. Dia membuat hadis palsu untuk mengajak orang lain lebih dekat dengan Allah. Seperti itu. Ya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah dia niat memalsukan hadis untuk menghancurkan Islam dari dalam atau menodai Islam. Biasanya ini dilakukan oleh lawan-lawan Islam yang tidak bisa menyerang atau menghancurkan Islam secara terang-terangan. Akhirnya mereka menyusup dalam tubuh umat Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Contohnya seperti ini. Kata Nabi, aku adalah Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelahku, kecuali jika Allah kehendaki. Itu contohnya ya hadis palsu, motivasi yang ketiga ini. Kemudian motivasi yang keempat adalah orang memalsukan hadis untuk menjilat atau untuk membahagiakan penguasa pada saat itu. Ya. Bagaimana contoh hadisnya? Nanti ada di slide berikutnya contoh hadisnya. Kemudian yang kelima adalah orang memalsukan hadis tujuannya adalah untuk mencari penghasilan atau mencari rezeki. Biasanya faktor yang kelima ini dilakukan oleh para pengemis atau orang-orang yang suka mendongeng. Seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Madaini, ya, membuat hadis palsu agar dia mendapatkan uang. Kemudian motivasi yang keenam, orang bisa memasukkan hadis karena ingin mencari ketenaran atau mencari popularitas. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abi Dihyah. Ibnu Abi Dihyah ini meriwayatkan hadis, tapi hadisnya tersebut tidak pernah diketahui oleh para ahli hadis yang lain. Di mata orang awam, itu adalah kehebatan karena hanya dia sendiri yang tahu hadisnya, padahal dia memalsukan hadis tersebut. Berikutnya, nah ini contoh hadis palsu. Motivasinya adalah menjilat penguasa. Seperti apa yang dilakukan oleh Riyas bin Ibrahim An-Nakhai. Jadi Riyas ini ketika masuk ke istananya Al-Mahdi bin Mansur, kemudian melihat Al-Mahdi ini sedang bermain burung merpati, maka Riyas agar Al-Mahdi ini senang, Riyas berkata, Nabi bersabda, la sabaq illa fi naslin au khuffin au hafir au janah. Kata Nabi, tidak ada pacuan atau tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau binatang berkuku dua, ya, unta, atau binatang berkuku satu, kuda, dan atau binatang yang bersayap, burung. Nah, ini memang benar hadis Nabi, tetapi Riyas menambahkan kata-kata aujanah dan atau binatang yang bersayap yaitu burung karena melihat
Al-Mahdi ini sedang bermain burung merpati. Makanya ditambahkan oleh rias ini kata-kata aujanah yang saya merahi ini. Ya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan aujanah. Nabi hanya sampai au-hafir sini, sabda Nabi. Nah, kata-kata aujanah ini ditambahkan oleh rias karena melihat Al-Mahdi sedang bermain burung. Ingin membahagiakan Al-Mahdi tapi dengan cara yang salah. Lalu Al-Mahdi ketika mendengar hadis tersebut, Al-Mahdi memberikan hadiah 10.000 dirham kepada Riyas. Lalu ketika Riyas berdiri hendak meninggalkan Al-Mahdi, kemudian Al-Mahdi berkata, sesungguhnya saya bersaksi bahwa tangkuknya Riyas ini adalah pembohong kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan hal itu, tetapi Riyas melakukannya untuk menjilatku. Akhirnya Al-Mahdi menyuruh agar burung merpati tersebut disembelih. Nah itu ya, itu contoh hadis palsu karena ingin menjilat penguasa. Berikutnya, bagaimana cara orang-orang atau pemalsu hadis ini memalsukan hadis? Sini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu pemalsu hadis ini membuat matannya sendiri, ya. Kemudian setelah matannya dibuat, maka dia membuat sanadnya yang bersambung kepada Nabi. Ya, dia comot nama-nama para perawi, ya, yang penting sambung kepada Nabi. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, pemalsu hadis ini mengambil perkataannya para ulama, karena perkataan para ulama biasanya bijak gitu ya. Nah kemudian matangnya dari perkataan ulama, lalu dibuatkan sanadnya dari dirinya sendiri, sanadnya yang nyambung sampai kepada Nabi. Nah, ini ya dua cara orang-orang memasukkan hadis. Berikutnya adalah bagaimana hukum menyebarkan atau meriwayatkan hadis palsu kepada orang lain. Di sini para ulama bersepakat bahwasannya menyebarkan hadis palsu itu haram. Tetapi ya ada pengecualian. Kecuali apabila dia menyampaikan hadis palsu tersebut dalam rangka menjelaskan kepada orang lain tentang kepalsuan hadis tersebut. Memberitahu orang lain bahwasanya itu hadis palsu. Jangan dipercaya. Apabila seperti itu, maka dibolehkan. Tetapi, walaupun jumhur ulama mengatakan menyebarkan hadis palsu itu hukumnya haram, tetapi ada kelompok yang dinamakan Al-Karomiyah, yaitu pengikutnya Muhammad bin Karom, mengatakan bahwasannya menyebarkan hadis palsu untuk kepentingan Islam, maka hal itu dibolehkan. Kenapa? Karena dalam hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiap-siap bertempat tinggal di neraka. Menurut kelompok Al-Karomiyah ini, ancaman neraka pada hadis tersebut adalah bagi mereka yang memalsukan hadis yang merugikan Nabi. Tapi kalau memalsukan hadis tidak merugikan Nabi, tetapi untuk kepentingan Islam, maka dibolehkan. Itu menurut pendapat Al-Karomiyah. Tetapi tentu saja pendapat tersebut dibabat oleh para ulama. Bahkan Imam Al-Juwaini mengatakan bahwasanya orang yang memalsukan hadis, maka dia telah keluar dari Islam. Berikutnya, bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi bahwa suatu hadis itu palsu? Ciri-cirinya banyak, di sini saya sebutkan 5. Pertama, karena pengakuan pemalsu hadis itu sendiri. Jadi pemalsu hadisnya mengaku bahwa dia telah memasukkan hadis. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Ismah Nuh bin Abu Maryam yang telah memalsukan hadis
tentang fadhail suwar, tentang keutamaan membaca surah dalam Al-Quran. Ketika ditanya kenapa dia memasukkan hadis, maka Nuh bin Abu Maryam ini mengatakan bahwasannya aku melihat orang-orang ini tidak mau lagi mempelajari Al-Quran. Maka aku membuat hadis palsu ini dengan tujuan agar orang-orang mau mempelajari Al-Quran. Itu pengakuan pemalsu hadis. Yang kedua, cara mengetahui hadis palsu bisa dengan semi pengakuan pemalsu hadis. Jadi pemalsu hadis tidak mengakui bahwa dia memalsukan hadis. Tetapi apabila dia ditanya kapan dia lahir, ternyata dia menjawab lahirnya setelah gurunya wafat, kemudian dia tidak mendengar hadis tersebut kecuali dari gurunya itu, maka bisa dikatakan bahwa dia telah memalsukan hadis. Ya, walaupun dia tidak mengaku, tapi dia ketika ditanya kapan lahirnya, ternyata dia menjawab lahirnya setelah wafatnya gurunya. Lalu bagaimana ada pertemuan kalau seperti itu? Nah, walaupun itu tidak mengaku pemalsunya, tapi itu merupakan semi pengakuan bahwa dia telah memalsukan hadis. Yang ketiga, hadis bisa diketahui palsu atau tidaknya dilihat dari subjektivitas perawinya. Bisa dilihat apabila perawinya ini fanatik terhadap kelompok tertentu, kemudian mengkultuskan pemimpin kelompoknya tersebut, dan dia meriwayatkan hadis tentang keutamaan pemimpinnya atau keluarga pemimpinnya tersebut, maka dikatakan bahwa hadis tersebut palsu. Jadi itu karena faktor subjektivitas perawinya. Kemudian yang keempat, cara mendeteksi hadis palsu adalah bisa dilihat keganjilan materinya. Bisa saja karena bahasa hadisnya itu buruk, ya susunan kalimatnya itu jelek, atau hadisnya bertentangan dengan sejarah, atau hadisnya bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis yang mutawatir, serta tidak bisa dikompromikan maknanya, maka itu bisa diidentifikasi bahwa itu hadis palsu. Misalnya bagaimana nih? Contoh hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya hadis palsu yang bunyinya waladuz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna. Anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Hadis ini palsu, kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wala tazru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan ciri lain dari keganjilan dalam materi hadis ini adalah menjanjikan pahala yang banyak bagi amalan yang sedikit. Hadis palsunya, barang siapa yang melakukan sholat duha sekian rakaat, maka baginya pahala 70 nabi. Nah itu ya, itu indikasi bahwa hadis tersebut palsu. Kemudian yang kelima di sini, cara mengetahui bahwa hadis tersebut palsu bisa dilihat dari sanadnya. Kalau dalam sanad hadisnya ada perawi pendusta, ya, maka ini adalah indikasi hadis tersebut palsu. Nah, berikutnya di sini orang-orang yang pernah memasukkan hadis. Yang pertama ada Aban bin Ja'far An-Numaiki. Dia ini membuat 300 hadis palsu yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian ada Ibrahim bin Zaid Al-Aslami membuat hadis palsu dan disandarkan pada Imam Malik. Kemudian ada Ahmad bin Abdullah Al-Juwaini, ya. Dia membuat hadis palsu untuk kepentingan kelompoknya Al-Karomiyah. Kemudian ada Jabir bin Zaid Al-Ju'afi. Dia membuat sekitar 30.000 hadis palsu. Kemudian ada Nuh bin Abu Maryam membuat hadis palsu tentang fadhail suwar, ya, keutamaan membaca surah dalam Al-Quran. Kemudian ada Muhammad bin Syuja al-Wasiti dan lain-lain. Berikutnya, para ulama telah mengumpulkan hadis-hadis palsu, kemudian
membukukannya, menulisnya dalam kitab-kitab. Ada banyak kitab-kitab kumpulan hadis palsu, di antaranya ada Kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Al-Jauzi, kemudian ada Kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah karya Imam As-Suyuti, kemudian ada Tanzih Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah Anil Ahadis Asy-Syani'ah Al-Mawdu'ah karya Ibnu Arraf Al-Kannani, ya. Ini contoh covernya, bisa berbeda covernya dari ini. Kemudian ada kitab Tazkirah Al-Mawdu'at karya Ibnu Tahir Al-Maqdisi. Kemudian ada Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah karya Asy-Syaukani. Nah, hadis-hadis palsu juga banyak mengotori kitab-kitab tafsir. Ya, jadi dalam kitab-kitab tafsir itu ada di dalamnya hadis-hadis palsu. Di antaranya hadis-hadis palsu yang terdapat dalam kitab tafsir ada dalam tafsir Al-Kashfu wal Bayan fi Tafsiril Quran yang terkenal dengan sebutan tafsir As-Sa'labi, ya, karya Imam As-Sa'labi. Kemudian ada tafsir Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz karya Imam Al-Wahidi, dikenal dengan tafsir Al-Wahidi. Kemudian ada kitab tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iq Ghamidit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil karya Imam Az-Zamakhsyari, terkenal dengan sebutan tafsir Az-Zamakhsyari. Kemudian ada tafsir Al-Baydawi, nama tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, ya, karya Al-Baydawi. Ini banyak di dalamnya hadis-hadis palsu. Kenapa dalam kitab-kitab tafsir kok ada riwayat hadis palsunya? Karena bisa dikatakan ahli tafsir itu banyak juga yang bukan ahli hadis gitu. Jadi mereka terjebak, ya, terperosok pada riwayat-riwayat hadis yang palsu. Seperti itu. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Selamat belajar. Mudah-mudahan UAS-nya dilancarkan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.